Udah. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya salah lagi. Aduh, salah gimana dong? Ya Allah. Maaf banget. Itu aja ntar dipotong. Gue emang gak ada bisa. kemampuan. Oh, dipotong. Oke. Ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Salah. Aduh, maaf. Sumpah, maaf banget. Gue emang gak ada kemampuan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Olivia Naomi, perwakilan dari kelompok 5, akan membuka jalannya presentasi. Pertama-tama sebelum memulai presentasi, saya akan mempersilakan kelompok saya untuk memperkenalkan. Dimulai dari saya. Nama saya Olivia Naomi Mamesa dengan NIM 2020600215. Selanjutnya dipersilakan. Nama saya Theophanus Muhammad Priyono dengan NIM 2020600204. Nama saya Umi Azhara Hirunisa dengan NIM 2020600209. Dengan saya, Nabila Muti, dengan NIM 2020600217. Baik, setelah perkenalan ini, kita ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Muat. Sekarang kita masuk di chapter 8, yaitu perumusan strategi dan eksekusi. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang akan memberikan keunggulan kompetitif antara organisasi dan lingkungannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan strategi. Tujuan strategi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah target pelanggan atau target strategi. Target pelanggan atau strategi yang efektif merusak pelanggan dan kebutuhan mana yang harus dilayani perusahaan. Manajer dapat menentukan target pasar secara geografis, seperti melayani orang di bagian tertentu. Secara demografis, seperti membidik orang di kelompok pendapatan tertentu atau menargetkan anak perempuan pra-remaja atau dengan berbagai cara lainnya. Yang kedua itu adalah memanfaatkan kompetisi inti. Kompetisi inti adalah sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik sebagai perbandingan kepada para pesaingnya. Kompetensi ini mewakili keunggulan kompetitif karena perusahaan memperoleh keahlian yang dimiliki pesaing tidak punya. Yang ketiga, bangun sinergi. Bangun sinergi saat bagian organisasi berinteraksi menghasilkan efek gabungan yang lebih besar dari jumlah bagian yang bertindak sendiri. Organisasi dapat memperoleh keuntungan khusus hubungan dengan biaya, kekuatan pasar, teknologi, atau keterampilan manajemen. Sinergi adalah motivasi bagi perusahaan makanan. Selanjutnya adalah memberi nilai. Memberi nilai kepada pelanggan adalah inti dari strategi. Nilai dapat didefinisikan sebagai kombinasi manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan. Manajer membantu perusahaan mereka membuat nilai dengan merancang strategi yang memanfaatkan kompetensi inti dan mencapai sinergi. Yang kedua ada level strategi. Aspek lain dari manajemen strategis menyangkut tingkat organisasi yang menerapkan masalah strategis. Manajer strategis biasanya berpikir dalam 3 tingkatan strategi sebagai diilustrasikan itu ada 3. Yang pertama adalah bisnis apa yang kita geluti. Manajer menanyakan pertanyaan ini ke mereka mempertimbangkan strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan dan kombinasi unit bisnis dan lini produk yang membentuk entitas perusahaan.
Yang kedua adalah bagaimana kita bersaing. Strategi tingkat bisnis berkaitan dengan setiap unit bisnis atau produk baru. Keputusan strategis pada tingkat ini menyangkut jumlah iklan, arahan, dan tingkat R&D, perubahan produk, pengembangan produk baru, perlengkapan dan fasilitas, dan perluasan atau kontraksi lini produk dari layanan. Yang ketiga adalah bagaimana mendukung strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat fungsional berkaitan dengan departemen fungsional utama dalam unit bisnis. Fungsional strategi melibatkan semua fungsi utama termasuk keuangan, R&D, pemasaran, dan manufaktur. Selanjutnya, ada proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis keseluruhan diilustrasikan dalam tampilan. Ini dimulai ketika para eksekutif mengevaluasi posisi mereka saat ini sehubungan dengan misi, tujuan, dan strategi. Yang pertama adalah perumusan strategi versus eksekusi strategi. Perumusan meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan yang mengarah pada penetapan tujuan perusahaan dan pengembangan rencana strategi khusus. Yang kedua adalah SWOT analisis. Merumuskan strategi dimulai dengan memahami keadaan, kekuatan, peristiwa, dan masalah yang membentuk situasi kompetitif organisasi yang membutuhkan manajer itu melakukan audit terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Yang ketiga adalah kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk dicapai kinerja strategisnya. Salah satu kekuatan penerbit permainan video interaktif Activision Blizzard misalnya adalah staf yang sangat kreatif yang secara konsisten menghasilkan waralaba permainan video yang inovatif dan kuat. Selanjutnya adalah merumuskan tingkat perusahaan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategi portofolio. Investor individu seringkali ingin melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi dengan beberapa saham beresiko tinggi, beberapa saham beresiko rendah, beberapa saham pertumbuhan, dan mungkin beberapa obligasi pendapatan. Yang kedua adalah matriks BCG. Salah satu cara berpikir yang koheren tentang strategi portofolio adalah matriks BCG. Dinamai dari Boston Consulting Group yang mengembangkannya, diilustrasikan dalam tampilan matriks BCG mengatur bisnis dalam 2 dimensi, tingkat pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah strategi diversifikasi. Strategi untuk pindah ke lini bisnis baru seperti yang dilakukan United Health Group dengan membeli grup medis. Yang terakhir adalah merumuskan strategi tingkat bisnis. Sekarang kita beralih ke rumusan strategi dalam unit bisnis strategis di mana perhatiannya adalah bagaimana bersaing. Model yang populer dan efektif untuk merumuskan strategi adalah Porter strategi bersaing. Selanjutnya, Lima kekuatan kompetitif Porter, yaitu menggambarkan kekuatan kompetitif yang ada dilakukan di lingkungan perusahaan dan menunjukkan beberapa cara bahwa teknologi internet mempengaruhi setiap area. Ada 5 kekuatan ini membantu menentukan posisi perusahaan terhadap pesaing di lingkungan industri. Nah, yang pertama ada potensi pendatang baru, yaitu persyaratan modal dan skala ekonomi. Contohnya itu, 2 penghalang potensial untuk masuk yang dapat menghalangi pesaing baru. Nah, yang kedua ada daya tawar pembeli, yaitu pelanggan yang diinformasikan menjadi pelanggan yang diperdayakan.
Contohnya, pelanggan yang berbelanja mobil dapat mengumpulkan banyak informasi tentang berbagai pilihan. Nah, yang ketiga, daya tawar pemasok, yaitu konsentrasi pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor penting dalam menentukan kekuatan pemasok. Nah, yang keempat ada perlakukan produk pengganti, yaitu kekuatan alternatif dan lima, kekuatan kompetitif Porter, yaitu menggambarkan kekuatan kompetitif yang ada di lingkungan perusahaan dan menunjukkan beberapa cara bahwa teknologi internet mempengaruhi setiap area. Ada 5 kekuatan ini membantu menentukan posisi perusahaan terhadap pesaing di lingkungan industri. Nah, yang pertama ada potensi pendatang baru, yaitu persyaratan modal dan skala ekonomi. Nah, yang kedua ada daya tawar pembeli, yaitu pelanggan yang diinformasikan menjadi pelanggan yang diperdayakan. Nah, yang ketiga ada daya tawar pemasok, yaitu konsentrasi pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor penting dalam menentukan kekuatan pemasok. Nah, yang keempat ada perlakuan produk pengganti, yaitu kekuatan alternatif dan pengganti perusahaan produk mungkin dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Contohnya peningkatan kesadaran kesehatan. Nah, yang kelima ada persaingan di antara pesaing, yaitu kekuatan penyamarataan internet dan teknologi informasi. Itu telah menjadi sulit bagi banyak perusahaan untuk menemukan cara membedakan diri dari mereka pesaing yang mengintensifkan persaingan. Selanjutnya, ada strategi bersaing Porter, yaitu untuk menentukan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis tertentu. Nah, Porter menyarankan itu sebuah perusahaan dapat mengadopsi salah satu dari 3 strategis, yaitu ada diferensiasi, kepemimpinan, biaya, atau fokus. Karakteristik organisasi biasanya terkait dengan setiap strategi dirangkum dalam diferensiasi, yaitu upaya untuk membedakan produk atau layanan dari VRM dari yang lain di industri. Contohnya, produk yang punya mendapatkan keuntungan dari strategi diferensiasi termasuk sepeda motor Harley Davidson. Nah, yang kedua ada kepemimpinan biaya, yaitu kepemimpinan organisasi secara agresif mencari fasilitas yang efisien, mengejar pengurangan biaya, dan penggunaan pengendalian biaya yang ketat untuk memproduksi produk lebih efisien daripada pesaing. Nah, yang ketiga ada fokus, yaitu organisasi berkonsentrasi pada wilayah tertentu, pasar, atau kelompok pembeli. Selanjutnya, merumuskan strategi tingkat fungsional, yaitu rencana tindakan yang digunakan oleh departemen utama untuk mendukung pelaksanaan strategi tingkat bisnis. Fungsinya yaitu pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Selanjutnya, strategi global, yaitu banyak organisasi beroperasi secara global dan mengejar strategi yang berbeda sebagai fokus global bisnis. Nah, strategi ekspor ditampilkan di sudut kiri bawah permanen, karena organisasinya ada di dalam negeri terfokus. Dengan hanya sedikit ekspor, manajer memiliki sedikit kebutuhan untuk memperlihatkan masalah keduanya. Yaitu, yang pertama ada strategi globalization, yaitu bahwa orang dimanapun ingin membeli produk yang sama dan hidup dengan cara yang sama. Contohnya yaitu Gliti memiliki fasilitas produksi besar menggunakan pemasok dan proses umum untuk membuat pisau cukur dan produk lain yang di spesifikasi teknisnya
distandarisasi di seluruh dunia. Nah, yang kedua ada strategi multidomestik, yaitu ketika sebuah organisasi memiliki multidomestik berarti persaingan di setiap negara tangani independen dan persaingan industri di negara lain. Nah, yang ketiga ada strategi transnasional, yaitu untuk mencapai standarisasi global dan nasional daya tanggap, namun sulit dicapai karena suatu tujuan membutuhkan koordinasi global yang erat, sementara yang lain membutuhkan fleksibilitas lokal. Nah, yang kedua ada eksekusi strategi, yaitu yang pertama eksekusi strategi adalah pelaksanaan strategi, bagaimana strategi itu diimplementasikan atau banyak perusahaan memiliki laci kecil yang penuh dengan strategi kemenangan, tetapi mereka masih berjuang untuk berhasil. Nah, macam-macamnya ada kepemimpinan yang terlihat, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang untuk mengadopsi perilaku baru yang diperlukan untuk menerapkan strategi tindakan. Nah, yang kedua ada peran dan akuntabilitas yang jelas, yaitu orang perlu memahami bagaimana tindakan individu untuk mencoba menjelaskan strategi yang bertentangan desain struktural, terutama dalam kaitannya dengan peran manajer. Otoritas dan akuntabilitas merupakan hambatan utama untuk menerapkan strategi ke dalam tindakan. Nah, yang ketiga komunikasi yang jujur, yaitu manajer secara terbuka dan bersemangat mempromosikan ide-ide strategis mereka, tetapi mereka juga mendengarkan orang lain dan mendorong ketidaksepakatan dan debat. Nah, yang keempat ada praktik SDM yang tepat, sumber daya manusia organisasi. Itu merekrut, memilih, melatih, memberi kompensasi, mentransfer, mempromosikan, dan meletakkan karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, manager atau design making atau pengambilan keputusan manajerial. Maksudnya keputusan buruk yang bertumpuk di atas satu sama lain. Kata Gary Brown, program Presiden Dewan Kota di Detroit pada Maret 2013, beberapa bulan sebelum Detroit menjadi kota terbesar di Amerika Serikat yang pernah mengajukan kebangkrutan. Benar, manajer kota tidak memiliki banyak kendali atas kehilangan pekerjaan di industri otomotif yang pernah menjadikan Detroit sebagai salah satu kota terbesar dan paling dinamis di negara ini. Namun, analisis mendalam tentang kekacauan di Detroit mengungkapkan pola keputusan yang buruk berlangsung selama beberapa dekade. Misalnya ketika populasi Detroit dan nilai properti menurun pada 1960-an, para pemimpin kota memutuskan untuk terus menambahkan pekerja ke daftar gaji. Jenis keputusan dan masalah. Krisis untuk Detroit adalah tahun-tahun pengambilan keputusan yang buruk dan tidak akan ada perbaikan yang mudah. Namun para pemimpin dan penduduk yang kehilangan semangat berharap bahwa kebangkrutan dan manajemen darurat pada akhirnya akan mengalah pada keputusan yang tepat, yang dapat merombak sistem dan layanan kota yang tidak terkendali, melunasi hutang yang sangat besar, dan memberi Detroit awal yang baru. Keputusan itu dibagi ada dua, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Itu contohnya, maksudnya keputusan terprogram melibatkan situasi yang telah terjadi cukup sering untuk memungkinkan aturan keputusan dikembangkan dan diterapkan di masa depan. Menghadapi ketidakpastian dan ambiguitas, satu perbedaan utama antara keputusan terprogram dan non-program berkaitan dengan tingkat ketidakpastian, risiko atau ambiguitas yang dihadapi manajer dalam membuat keputusan. Model pengambilan keputusan. 1. Model rasional yang ideal. Maksudnya, model klasik pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang pengambilan keputusan yang ideal.
Contohnya kayak pengambilan keputusan beroperasi untuk mencapai tujuan yang diketahui dan disepakati. Pengambilan keputusan rasional yang menggunakan logika untuk menetapkan nilai. 2. Bagaimana manajer bertindak? Pendekatan lain untuk pengambilan keputusan yang disebut model administratif dianggap deskriptif, artinya model ini menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Dari mendikte bagaimana mereka harus membuat keputusan sesuai dengan ideal teoritas dalam situasi sulit seperti yang ditandai dengan keputusan yang tidak terprogram. Ketidakpastian dan ambiguitas, manajer biasanya tidak dapat membuat keputusan yang rasional secara ekonomi, bahkan jika mereka menginginkannya. Contohnya itu kayak rasional dan keputusan yang terkait model. Artinya pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Terus intuisi dan kuasi-rasionalitas, pengambilan institusi yang tidak sewenang-wenang atau irasional karena berdasarkan praktik bertahun-tahun dan pengambilan langsung. 3.